Kembali lagi sama sama Tepen Yes. Di mana? di film Get Out. Di film Get Out. Iya. Kita ketaf maksud gua. Iya, kali ini tuh kita mau bahas trivia and fun facts stuff ya Taf. dari film Get Out ini. Stuff pertama. Taf pertama. Lu tahu Chance the Rapper nggak? Enggak. Pernah dengar? Change the Rapper. Iya. Enggak. Gue juga nggak pernah dengar sih. Oke. Dia saking demennya nih film. Change to change. Gue googling sih Chance the Rapper yang muncul mukanya. Gue nggak tahu deh Chance the Change. Oke, terus. Dia saking demennya sama Get Out. Dia pernah beliin tiket satu studio. Siapa aja boleh masuk, asal nunjukin KTP aja, udah lu bebas masuk. Ini di Amerika ya? Di Amerika, di Chicago Movie Theater. Chicago Movie Theater. Dia beliin tiket Satu studio. lu nonton dah semua nih film, gue rekomendasi. Saking demennya sama di film sampai segitunya loh. Wah, Kalau banyak duit bakal gitu gak? Iya sih. Kenapa Gitu enggak ya? Kalau demen banget nih sama karya seseorang gitu kan. Iyalah. Kita support, salah satunya kan kayak gitu ya. Iya, betul. Kan naikin rating kalau di hitungan film kan. Bener. Maksudnya juga kalau kita ngerasa ini film bagus, ya nggak ada salahnya orang lain juga bisa ngerasain kan. Yes. Gitu. Ya, Kemudian TAF kedua. Apa nih, Sna? tadi kan lu di review ada ngomongin director. Jordan Peele. Ya, Yes. yang belum nonton lu ya review ya. Yes. Nah, jadi Jordan Peele ini dia yang directorin, yang produser plus writer Oke. di film Get Out. Ini tuh karya dia pertama sebagai director. Loh? Ini film debut dia sebagai director. Track record dia? Sebelumnya dia aktor-aktor tambahan gitu. Gue gak ngerti tambahan atau apa, cuma aktor lah bisa dibilang. Ini film pertama dia. Dan lebih mengejutkannya lagi, dia menjadi orang Amerika pertama yang di debut filmnya dapat $100 juta ke atas. Tapi Jordan Peele ini nggak sebagai pemain juga ya? Gue googling dikit sih ada katanya sebagai rusa, tapi gue nggak nemu di bagian mananya. Sebagai rusa. Iya, nggak tahu pas kecelakaan atau pas mimpi, gue lupa ada. Gue nggak tahu pas mimpi ada suara atau enggak, tapi gue lihat ada dia masuk aktor sebagai rusa. Coba teman-teman ada yang nggak pas kapan tuh? Voice over kali ya? Kan cuma tabrakan doang. Iya sih. Mas jadi rusa. Ya oke, nggak kebayang sih gue, tapi achievement dong berarti untuk gue nggak expect Jordan Peele seorang Afro American loh. Oh, lu nggak pernah tahu kan? Gak, gue nggak tahu. Makanya mungkin dia berani angkat topik ini juga mungkin karena dia keresahan dia, bisa jadi dong. Bisa jadi. Wow, gokil men. Gila. Wah, 100 juta US. 100 juta gross US ya? dollar, gross. Tapi sebagai Amerika pertama. Gila. Sebagai director. Sebagai director. Ini film debut. Director, producer, writer bahkan. Yes. Wow. Masuk ke TAF 3 ya. Kita masuk ke TAF 3 deh. Masuk ke 3. TAF ketiga. Ini kan studionya Universal nih. Universal Pictures, oke. Sebenarnya dia udah nawarin buat ada sequel nih film nih ke Jordan. Menarik sih kalau ada sequel sih. Nah, cuma dia pribadi, dia nggak mau kalau filmnya tuh cuma untuk cari duit. Orang biasa sequel kan cuma ya ngejar duitnya doang. Ya kan, bener kan? Makanya biasanya di mana-mana kebanyakan sequel itu semakin jelek, bener nggak? Sebagian besar, gue nggak ngomong semua. Oke, lihat dari FF ya. Iya, gue nggak ngomong gitu. Aduh, menurut kalian ada yang mana tuh? Sequel yang makin bagus deh. Oke. Dia bilang dia mau, asal dia ngerasa dia bisa ngalahin film pertama bagusnya. Itu. Artinya di film ini dia mau nyampein satu message ya. Kalau dia nggak incer untuk profitnya ya. Betul. Mungkin emang bener keresahan dia salah satunya diangkat gitu. Iya sih. Cukup imbang sih kalau juga lihat dari filmnya untuk pemeran Afro American sama apa maksudnya yang banyak di shot ya. Terlepas dari tamu-tamunya di rumah itu ya. Ini cukup banyak, cukup imbang juga. Kalau strong message, oke. Kenapa tuh? Nah, tadi kan lo bilang cukup menarik nih kalau ada sequel. Menurut lo sendiri
ibaratnya lu deh Jordan Peele, sequelnya bakal kayak apa sih? Gue sepakat sih sama kalau dia bilang emang butuh lebih gokil hasilnya dibanding yang pertama ya. Ya. Memang butuh effort lebih, dia harus ngerangkai satu cerita, dia harus nulis yang lebih gokil lagi. Tapi kalau bisa jadi dari seorang Jordan Peele, sequel keduanya gue pasti nonton. Karena dia sendiri bilang dia harus ngalahin film pertamanya. Iya benar. Berarti kalau sampai keluar pasti dia udah pede untuk wah ini udah ngalahin nih gitu. Yes, dan film pertamanya aja dia nggak fokus sama profit menurut dia gitu kan. Dia mau nyampe satu message. Artinya juga begitu di film kedua, terlepas dari profit, dia mau nyampe satu message yang lebih gokil dari film pertama. Ya kenapa nggak ditonton gitu. Meskipun film pertama cuma 5,5 dari gue, tapi oh iya benar juga. Film keduanya bakal lebih gokil sih pastinya. Kalau keluar sequel ya. Nonton juga ya kalau sampai keluar sequel ya. Ya dong, teman-teman. Bahas lagi. Kita akan bahas lagi untuk film sequel kalau keluar. 3 TAF kita udah dengerin nih ya. Apakah masih ada TAF selanjutnya, Snah? Ada dong. Ada TAF keempat nih. TAF keempat. Apa nih? Kan menurut lu tadi lu bilang actingnya si Daniel Kaluuya udah cukup bagus kan? Oke sih. Sebenarnya si Jordan sempat kepikir nih. Kayaknya kalau Eddie Murphy bagus nih. Tapi dia pun matahin kayak dia pun langsung kepikir diri, kayaknya ketuaan deh. Gitu. Kalau menurut lu gimana nih kalau misalnya Eddie Murphy yang main? Eddie Murphy kebanyakan main film komedi ya. Ya betul sih. Gue agak takut, agak worry nggak dapet seriusnya kalau dipakai Eddie Murphy. Gue sih nggak percayakan itu sih. Justru itu yang menguji kemampuan acting dia sebenarnya. Bisa begitu sih. Bisa begitu. Tapi lu khawatir malah bener kayak kata, bener komedinya yang ke bawah justru takutnya. Gue punya ide yang lebih menarik. Kenapa nggak L. Jackson kita masukin? Waduh, nggak bisa. Loh, L. Jackson kan punya track record yang film slavery kan. Ya. Tapi di situ pun dia bukan sebagai slave-nya. Ya terlepas dari itu. Iya bos slave-nya. Nah dia bawanya tuh bos, dia nggak bisa di level si Daniel, di level si Chris. Nggak bisa. Kita harus nyari yang masuk gitu. Oh, iya susah sih memang sih. Ya. Kita lanjut ke TAF 5 ya. Oh, masih ada nih. TAF 5, berarti ini TAF terakhir ya? TAF terakhir. Padahal masih banyak demonya yang terakhir nih. Nggak apa-apa. TAF 5. Jadi TAF 5 ini kita punya trivia atau fun fact? Trivia and fun fact. Jadi TAF 5. Si Jordan Peele ini writer juga ya. Pada saat dia nulis scene yang tadi lu bilang paling bagus, lu ingat si Chris tuh nangis kan? Iya. Pada saat nginget maknya. Iya. Pada saat dia nulis itu, dia nangis juga. Kenapa? Dia lebih nangis ke arah Sunken Place, titik 6-nya. Kenapa? Di situ nggak dijelasin sih, cuma kalau menurut gue pribadi, dia juga merasakan gimana pada saat lu di titik terendah, lu menyesali perbuatan lu seumur hidup, tiba-tiba lu jatuh ke satu titik, ya lu nggak bisa teriak, nggak didengar orang. Dan itu berkaitan sama nyokapnya aktor ini ya? Ya, maksudnya mungkin dia merasakan kalau itu dia di posisi itu gitu loh. Berarti dia di movie ini dia nangis beneran dong? Siapanya nih? Pemeran Daniel ini? Nah ini nyambung ke TAF 6. Wow. Ada bonus nih TAF-nya. Jadi ini bonus guys. Oke, gimana? Jadi pada saat casting pun si Jordan minta Daniel 5 kali nangis. Terus? Dan dia maksudnya itu scene yang paling suka kan. Itu 5, dia harus ulang itu 5 kali. Dan hebatnya Daniel 5-5-nya percis timingnya. Sampai si Jordan mau. Jen bilang dia pakai inspirasi kejadian sama nyokapnya. Gue nggak tahu asli, tapi emang hebatnya Daniel itu. Dia bener-bener nangis pada saat casting. Dan itu diulang 5 kali dan 5-5-nya. 5 kali. Mesti. Wow. Biasa gue best of 3 sih. Lo 2 kali bagus dari 3 ya udah cukup gitu. Ini 5 kali dan perfect bisa dibilang kan. Perfect sih. Iya.
kompeten banget, gila. Gila emang. Dan dari ke-6 itu mana menurut yang paling bagus? Nah Tough iya, ya nih. coba teman-teman komentar di bawah dari TAF 6 tadi 5 plus 1. 51 mana yang sangat menarik untuk dibahas. Gue rasa sih 5 dan 6 ya. 5 dan 6. Gue pribadi sih 5 dan 6. Nggak jadi 5 dan 6. Kalau gue karena bersambung kan. Tapi mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda ya. Atau mungkin ada tough sendiri yang teman-teman tahu dari film Get Out. Iya, coba komentar di bawah. Ya. Dari teman-teman sendiri, ada nggak nih film-film yang untuk direkomendasiin kita tonton? Untuk kita bahas, kita kulik, kita kupas, kita obrolkan. Kita bahas semuanya. Iya, dari iklannya, iklan film, bahasa jadulnya untuk trailer gitu kan. Dari filmnya sendiri. Dari filmnya sendiri, jalan ceritanya. Kemudian Bapak ini, setelah ini, yang akan nge-recap juga untuk kebawain buat teman-teman yang pengen tahu jalan ceritanya sebelum nonton. Jadi mungkin teman-teman bisa berekspektasi lebih mungkin maksudnya berimajinasi kali ya. Iya sih. Nah, yaudah. Maksudnya berimajinasi guys. Berimajinasi lebih liar lagi gitu. Iya, betul. Dari rangkaian cerita yang kita bawakan, dari rangkaian pembahasan yang kita bawakan, dari trailer, movie review, realm, kemudian The Tough, sejauh ini, kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Tunggu film selanjutnya yang akan kita bahas. Oke, siap. Stay tune di channel kita. Mantap. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, like-nya juga. Ya, segitu ya dari kita. Baik.